tentang bagaimana inkompetennya seorang guru yang ada di Indonesia. Bagaimana mereka tidak bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Agama saya itu mengajarkan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kita harus kalau mau nampar ya, tapi di sini namparnya dalam artian yang nggak terlalu berat gitu loh. Itu kita harus pilih murid yang bisa ditampar. Maksudnya yang bisa, yang kalau ditampar itu dia jadi manut gitu loh. Mereka mengcapture dengan mata mereka sendiri bahwa menampar itu boleh. Itu yang menunjukkan degradasinya kedisiplinan, moral, tanggung jawab, dan lain-lain. Karena kurangnya itu tadi, sanksi yang membuat mereka itu tuh ada konsekuensi atas mereka lakukan gitu loh. HRD yang memblacklist siswa-siswa di situ itu menurut saya menjadi satu hal yang berlebihan. Pendidikan itu adalah hak segala bangsa. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Benar kan? Bagaimana bila misalnya universitas itu sendiri sudah menolak mentah-mentah untuk pada akhirnya ada loh yang belajar dan ingin menjadi lebih baik, pada akhirnya ingin loh belajar di universitas. Damai dulu ya. Oke. Damai dulu. Kita kalau Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wonder People. Kembali lagi bersama aku Anggi Friana Ultari di Wonder Talk episode 4. Nah, kali ini kita akan ngebahas satu fenomena yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Di SMA 1 Cimarga terjadi konflik antara kepala sekolah dan siswa karena diduga kekerasan fisik terhadap siswa yang sedang merokok di area lingkungan sekolah, seperti itu. Kepala sekolah memergoki seorang siswa sedang merokok di area kantin sekolah nih, dan diduga melakukan kekerasan fisik yaitu berupa penamparan tersebut. Dari kasus ini kita menghadirkan 4 narasumber yang akan membahas ataupun mengulas fenomena ini. Nah, di sebelah kanan aku ada Mbak Tias. Boleh banget dikenalin dulu. Oke, halo semuanya. Aku Tias. Di sini aku masih menjadi mahasiswa pendidikan di salah satu kampus negeri di Yogyakarta. Selanjutnya. Oke, halo teman-teman semua. Saya Rido. Saya sama seperti Mbak Tias, mahasiswa pendidikan. Oke, dan kita ada 2 lagi di sebelah kiri aku. Boleh dikenalin dulu, Mas? Oke, nah teman-teman, nama saya Cucu. Saya salah satu mahasiswa di Yogyakarta. Ini langsung giliranku? Iya, langsung aja. Halo teman-teman, aku Safik. Aku juga salah satu mahasiswa pendidikan di kota Yogyakarta. Nah, oke. Dari fenomena ini kita ada mengulas 4 topik pembahasan ya. Nah, kita nanti akan minta tanggapan gimana sih dari Mas dan Mbaknya terkait fenomena ini. Yang pertama itu ada puluhan siswa ya, Mas Mbak, itu dia terjadi mogok sekolah dikarenakan kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Nah, dari mulai Mbak Masnya ini gimana sih tanggapannya dari fenomena tersebut? Mulai dari Mbak Mas Rido mungkin yang dari pojok. Oke, kalau dari aku pribadi ya, dari fenomena tersebut itu memperlihatkan langsung bobroknya pendidikan di Indonesia. Kita melihat nih, ada satu fenomena yang itu sangat negatif. Merokok di sekolah itu sudah memperlihatkan bagaimana kondisi pendidikan kita di Indonesia. Bahkan itu jenjangnya sudah SMA, sudah bukan SD lagi, SMP lagi. SMA kan kategorinya hampir dewasa ya. Pasti ada yang sudah menginjak 17 atau belum, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ketika kita melihat kondisi seperti itu tuh sangat memperlihatkan bahwasannya kualitas pendidikan Indonesia seperti ini. Dan itu sangat disayangkan ya. Entah kenapa, apakah memang dari lingkungan di luar sekolahnya yang mengajarkan si anak itu berani seperti itu, atau memang kurangnya
peraturan atau kebijakan yang membuat si anak itu ada rasa jerah. Kalau dari saya seperti itu. Oke. Nah, mungkin bisa disampaikan Mbak Tias. Tadi tentang yang mogok dulu ya Mbak ya. Mogok selama 2 hari karena Iya, betul. mereka itu mendukung temannya yang ketahuan merokok. Nah, menurut saya itu juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi pendidikan yang dari pemerintah yang sudah ada aturan tentang larangan merokok di lingkungan sekolah itu berlaku di semua jenjang sekolah dari mulai yang kecil SD bahkan yang lebih kecil lagi PAUD gitu sampai ke SMA. Nah itu berarti padahal guru itu sudah mencoba untuk menegakkan hal tersebut tapi mungkin di lapangannya siswanya belum mampu untuk menerima peraturan tersebut. Jadi adanya ketidaksenjangan itu mungkin dari Mbak saya. Oke. Sekarang mungkin lanjut aja Mas Jojo, gimana tanggapannya terkait siswa mogok sekolah di SMA 1 Negeri Cimaga ini? Kalau menurut saya siswa mogok karena ada kasus tersebut itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, terutama dalam peraturan dan ketentuan yang ada di sekolah, sehingga sampai terjadi sebuah kasus yang cukup besar ya perhitungnya, karena itu mogok sampai sekitar 70-an. Berarti itu di situ ada sesuatu yang salah baik dari ketentuan di sekolah, peraturan sekolah maupun warga sekolah yang berada di SMA Negeri 1 Cimaga tersebut. Menurut saya begitu. Oke, kalau misalnya menurut Mas Safik gimana nih? Kalau menurutku sendiri sebenarnya aku nggak setuju kalau misal sama pendapatnya Mas Hidu tadi, kalau misal kurangnya adanya peraturan. Mungkin aku lebih ke bagaimana pihak sekolah atau lingkungan sekolah itu sendiri itu kurang menerapkan adanya budaya disiplin di sekolah. Tapi adanya fenomena ini justru membuat kita semakin melek bahwa ternyata masih banyak loh hal yang bisa kita koreksi di dunia pendidikan itu sendiri. Bagaimana kita melihat siswa-siswi ini akhirnya mogok sekolah dan bahkan puluhan siswa itu nggak sedikit, sampai 70 sekian atau berapa itu nggak sedikit menurut saya. Dan itu tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa pada akhirnya bisa seperti itu? Apa sih yang salah dari sini? Gitu. Oke, ini kita sharing aja ya, sharing santai. Iya, jadi kalau santai, misalnya ada atau dari masukan dari Mas Rido misalnya ada yang nggak suka, maksudnya kayak Mas Jojo kurang sependapat sama Mas Rido, itu nggak apa-apa banget, bisa banget di dilawan aja, nggak apa-apa. Masukan dilawan, maksudnya kita sharing aja, saling diskusi gitu, mungkin ya. Terus dari kejadian penamparan ini kan kita ada juga itu emang udah terjadi, itu kepala sekolahnya itu dinonaktifkan sementara. Nah itu kan Mas sama Mbak ini dari kuliahnya ya di bidang pendidikan. Nah gitu, gimana kalau misalnya Masnya jadi seorang guru nih, Masnya jadi seorang, gimana pendapatnya kalau misalnya posisi Mbak sama Masnya ini seorang guru kayak gitu? Oke, kalau dari aku pribadi ya, kalau kata orang kan laki-laki itu cenderung menggunakan logika ya. Jadi sini aku akan berpikir secara logika dulu, bagaimana memposisikan diriku ketika menjadi guru ya. Dan kebetulan juga sudah pernah merasakan dan menemukan anak-anak yang seperti itu. Kalau kita melihat kondisi yang seperti itu, gimana? Apakah ada murid yang tidak tahu adanya peraturan merokok di sekolah itu tidak boleh? Itu saya bisa mengatakan pasti lebih 95% murid itu pasti tahu, apalagi sudah SMA nih, pasti tahu kalau tidak boleh itu pasti tahu. Dan kalau di kejadian itu kan di kantin ya, otomatis itu di lingkungan sekolah, tempat yang sulit terjangkau oleh guru, ya kan, karena guru pasti ya jarang ke kantin, dan pasti ruang interaksinya guru kalau nggak ya di ruang kantor guru atau enggak di ruang kelas. Nah, kalau ketika melihat di situ, mungkin itu ketidaksengajaannya kepala sekolah, dan kebetulan langsung kepala sekolahnya yang melihat. Nah, kalau dari cerita itu kan ditanyakanlah kepada si murid itu, dan si murid itu tidak mau mengaku, bahkan rokoknya kan dibuang tuh. Iya benar. Nah, itu kan kita tidak bisa membenarkan hal tersebut ya, kok
merokok di sekolah sampai seperti ini kan. Kalau saya menjadi guru tersebut dan hal tersebut masih saja dilakukan, otomatis memang dari si murid ini yang tipikalnya seperti itu. Saya memposisikan sebagai guru yang menasehati, menegur pun pasti dia tidak akan langsung berhenti. Pasti akan secara diam-diam. Teman saya banyak yang seperti itu. Bahkan ya di kantin ada tulisan dilarang merokok aja masih pada merokok. Itu teguran yang secara halus. Pernah ditegur lagi oleh beberapa pihak, dosen ataupun guru, masih saja dilakukan. Nah, menurut saya itu bukan perilaku yang kurang tepat juga. Ada benarnya juga, dan malah menurut saya malah sudah cukup benar dengan kekerasan seperti itu. Dengan itu memberikan si efek jera juga kepada si murid itu. Ya, orang diberitahu terus juga nggak akan berhenti, terus fungsinya buat apa gitu. Yang pada akhirnya dilanggar kembali, tegur, langgar kembali, tegur, langgar kembali, kayak diulang-ulang terus. Itu hanya repetisi yang sangat tidak menyelesaikan sebuah permasalahan. Di situ. Nah, itulah keputusan guru di situ untuk memutuskan kalau dengan cara ini pasti si murid jerat. Dan pada akhirnya menimbulkan ternyata dampaknya sungguh luar biasa. Jadi pertanyaan kembali, kenapa ada sekitar 70 siswa itu malah mendukung? Mogok loh sekolah, padahal jelas-jelas itu sebuah kesalahan, tapi malah didukung. Kita tidak akan masuk sekolah kalau sekolahnya tidak dicopot jabatannya. Itu sangat aneh gitu loh. Pasti ada janggal di sekolah itu. Menurut saya seperti itu. Oke, mungkin kita ke sebelah sini dulu ya. Ada yang mau menyangkal atau ada yang nggak sependapat sama Mas Rido? Gimana? Mas Safik dulu deh. Boleh. Gimana ya? Kalau menanggapi yang kekerasan itu, kalau nggak salah muridnya itu ditampar ya Mbak. Itu juga sebenarnya menjadikan kita tahu. Yang ini saya setuju sama Mas Rido. Jadi aku setuju kalau misal ternyata pendidikan yang ada di Indonesia belum sebaik itu. Karena ternyata masih ada loh kekerasan-kekerasan seperti itu. Terkait tindakan mendisiplinkan siswa dengan cara kekerasan seperti itu, menurut saya itu tidak benar. Karena kalau kita tahu sendiri pendidikan mana dan macam apa yang menimbulkan, yang harus melakukan kekerasan seperti itu. Menurut saya itu bukan tindakan yang benar, karena itu merupakan sebuah ketidakmampuan dari guru tersebut. Dalam tanda kutip ini kan kepala sekolah. Sebenarnya banyak loh hal-hal yang bisa kita terapkan. Kalau misal Mas Rido tadi ngomong tentang bagaimana banyaknya temannya yang rokok padahal ada larangan merokok, dan ketika ada satu orang yang benar-benar tegas dan pada akhirnya melakukan kekerasan seperti menampar dan segala macam, itu bukan menimbulkan efek jera, malah menimbulkan suatu masalah baru. Pada akhirnya mereka akan tetap merokok, tapi tidak di depan guru itu. Sembunyi-sembunyilah mereka di belakang. Pada akhirnya itu hanya menimbulkan ketakutan di antara mereka. Bukan yang mereka respect terhadap gurunya, tapi malah kayak, males ada guru ini. Males keras banget ya, main fisik segala macam. Kalau misalnya itu guru biasa, aku yakin Mas, di pelajarannya, mata pelajarannya itu pasti muridnya bakal males banget dan pasti akan jeblok nilainya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Sebenarnya nggak harus kita melakukan yang namanya kekerasan seperti itu. Bisa kita lakukan dengan kontrol emosional. Kita menggunakan nada yang cukup tegas, yang pada akhirnya itu juga bisa relate dengan apa yang dilakukan ke siswa. Jadi sebenarnya bukan tentang bagaimana kita menindak secara spontan, itu lebih ke impulsif namanya. Tapi bagaimana kita menegakkan budaya dan etika budaya, etika, kedisiplinan di sekolah itu sendiri. Begitu Mbak. Oke. Kalau tanggapan dari Mbak Tias gimana? Gini ya Mas Mbak, menurut saya dalam mendidik itu kan ada beberapa cara, ada beberapa metode, ada yang pakai metode A, B, C, D.
keras dalam hal ini. Menurut saya kekerasan itu tidak melulu artinya negatif. Jadi dalam hal apa kita menggunakan kekerasan tersebut? Kalau di sini misal dari untuk mendisiplinkan murid. Oke. Nah, kadang ada, saya juga pernah ngajar di sekolah ya Mas, SD, SMP, yang kecil PAUD juga pernah. Nah itu ketika saya menghadapi anak-anak itu karakternya berbeda-beda. Ada yang diomongi secara halus, itu nurut. Tapi ada juga yang kalau kita ngomong halus, nggak didengar. Jadi kita sebagai guru kok, ini udah tak omongin yang baik-baik kok kita kok ngerasa nggak dihargai ya, kok gitu. Kok malah makin menyepelekan, makin berani sama saya, makin gini. Dan ketika dia itu kita lebih tegas sih, itu dia bisa manut. Ada yang gitu, ada yang udah tegasnya maksudnya secara verbal ya, itu bisa manut. Ada juga yang tegas secara verbal, nggak bisa manut juga ada. Nah kenapa mungkin si guru itu memutuskan untuk menampar? Karena mungkin dia tahu si murid itu udah nggak bisa dibilangi secara halus gitu loh Mas. Harus ada sedikit sedikit tamparan. Jadi pasti saya juga tahu guru itu pasti nggak maksud untuk menyakiti muridnya. Nyatanya juga tamparannya juga efeknya apa Mbak? Apakah itu efeknya bisa mohon maaf tewas atau dia sampai ke rumah sakit atau gimana, kan enggak juga kan. Jadi dalam itu tuh guru tuh sebenarnya sudah memporsikan tamparannya itu loh. Oke. Enggak sampai menimbulkan yang cedera berat gitu enggak. Jadi kadang memang ada orang Mas yang perlu ditampar tuh. Kadang memang ada tipe yang seperti itu gitu. Nah, berarti di sisi lain Mbak Tia sendiri juga sebenarnya sependapat dengan saya. Kontrol emosional yang penting itu harus menjadi seorang guru. Memang emosional intelijen yang baik itu harus untuk menjadi seorang guru. Mbak Tia tadi bilang kan kayak ketika ada murid yang rewel di kelas SD, SMP lah ya. Itu ketika kita agak tegasin melalui perkataan, itu ada yang cukup. Malah cukup sebenarnya. Tapi bayangkan Mbak, ketika di situasi itu, ketika anak-anaknya Mbak ini masih rewel ketika Mbaknya tegas, tiba-tiba plak, Mbak tampar. Apa kira-kira yang akan terjadi? Oke. Reaksi orang bisa beda-beda ya Mas. Nah ini tantangannya jadi guru di sini. Ketika kita masuk kelas, seharusnya guru sudah tahu karakter setiap murid. Nah itu susahnya. Bayangin kita jadi guru harus tahu karakter murid ABC kelas 1, 2, 3, belum lagi seangkatan. Kita harus tahu ketika anak si A misal, A itu tipenya dia yang didiknya harus keras, lembut nggak bisa. Nah itu kita harus kalau mau nampar ya, tapi di sini namparnya dalam artian yang nggak terlalu berat gitu loh. Itu kita harus pilih murid yang bisa ditampar, maksudnya yang bisa, yang kalau ditampar itu dia jadi manut gitu loh, bukan yang dia ditampar malah jadi kapok atau jadi trauma itu. Jadi kita kuncinya itu di guru tuh berat Mas, harus tahu karakter murid, harus tahu metode murid dia cocoknya seperti apa, itu tuh ya di situ tugas beratnya guru. Jadi sebelum melakukan kekerasan tersebut harus tahu dulu karakternya, mana yang bisa ditampar, mana yang enggak. Aku mau nanggepin kamu. Oke, boleh. Gini ya, mungkin kita sedikit bisa membandingkan bagaimana dunia hukum tidak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh negeri. Bahwasanya setiap tindak kesalahan pasti ada hukumannya. Kalau kesalahannya kecil, hukumannya kecil. Kesalahannya besar, hukumannya besar. Ibarat kata nih, kita di dalam pasal pun sudah tertulis, kita melakukan kesalahan yang sangat besar, hukumannya apa? Hukuman mati. Setimpal gitu loh. Pada intinya ya salah dibalas hukuman. Dan menurut aku pribadi ya, kesalahan itu setimpal dibalas dengan seperti itu. Kalau dibalas dengan teguran nggak akan setimpal, dibalas dengan hukuman nggak akan setimpal. Percaya, orang seperti itu, kolot kalau diberitahu. Gak akan nurut. Berapa kali pun kita dengan verbal maupun non-verbal, dengan tamparan itu saya jamin itu, menurut saya ya, itu tidak akan, efek jerahnya pun tidak 100% jerah. Karena begini, kalau menurut saya rokok itu kan sudah jelas kesalahan yang sangat besar di sekolah.
Apalagi tujuan disekolahkannya anak itu kan untuk mendidiknya ya. Kalau terjadi seperti itu malah melenceng dong dari tujuannya. Orang tua nih, kalau dalam bahasa le, gue tak sekolah ke ya pintar di anak saya pintar ngerokok. Apakah seperti itu? Kan itu melenceng gitu loh. Lebih aneh lagi, orang tuanya, ya pasti orang tua membela anaknya. Tapi itu nggak masuk akal. Merokok mau dibenarkan, itu juga tidak bisa. Jadi harus setimpal. Apa yang dilakukan si anak itu ya konsekuensinya seperti itu. Kalau nggak mau menerima konsekuensi seperti itu, ya udah taati peraturan. Yang melanggar lalu lintas, ada hukumannya sama. Oke, kalau jadi bisa dikondisikan bahwa guru memiliki wewenang secara bebas dalam mengatur kelasnya maupun di sekolah. Itu memang benar. Menurut pernyataan dari Mas Mbaknya itu diatur juga dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 2005 Pasal 14F yang menyatakan bahwa guru memiliki kebebasan untuk memberikan penilaian, kelulusan, penghargaan ataupun sanksi sesuai dengan kaidah kebijakan, kode etik dan undang-undang. Di pasal tersebut tertuliskan bahwa harus sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik dan undang-undang. Sedangkan di undang-undang sendiri ataupun kode etik tidak ada yang menyebutkan bahwa penyelesaian sanksi, terutama sanksi di sekolah, itu harus menggunakan kekerasan. Dan ada juga mengenai Perkemendikbudristek nomor 46 tahun 2025 tentang pencegahan kekerasan di satuan sekolah. Itu terdapat beberapa jenis kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual dan lain-lain. Oke, jadi kekerasan itu mungkin bisa kita asumsikan sebagai sebuah tindakan yang dapat menimbulkan sebuah rasa sakit, baik sakit hati maupun sakit fisik. Jadi kalau jika siswa itu merasa bahwa dia tersakiti baik secara fisik maupun secara verbal atau perasaan, itu dapat dikatakan sebagai sebuah kekerasan fisik dan murid itu bisa membela bahwa memang dia mengalami kekerasan fisik. Jadi menurut saya bahwa kekerasan fisik itu atau kekerasan di sekolah itu nggak benar. Berarti di situ ada sesuatu yang salah baik dari siswanya, baik dari gurunya, yaitu bagaimana mengontrol emosinya dengan baik dan benar, dan itu dapat menimbulkan berbagai problem-problem lainnya yang mungkin lebih besar lagi, gitu. Oke, gini deh, kita menengok kondisi kedisiplinan kita juga ya di Indonesia. Kalau aku sendiri menganggapnya turun drastis. Dari dulu, aku masih ingat banget ketika dulu aku kecil. Aku akan mengambil salah satu contoh, itu ada di SPBU Pertamina, salah satu BUMN kita di Indonesia. Ketika aku mengunjungi SPBU itu, kinerjanya sangat profesional. Dan kita melihat kondisi sekarang, sering kan pasti kalian melihat pegawai SPBU yang ngobrol sendiri, terus pelayanannya ke kita pun sangat tidak apa yang dulunya ketika di awal-awal mulai dari nol ya mas, sampai akhirnya udah cuek. Isi udah, bayar, terima, sudah. Itu menurut saya penurunan kedisiplinan juga dan keprofesionalitas dalam kualitas kinerja, kualitas kedisiplinan. Nah, melihat juga yang semakin kesini, kebijakan pemerintah yang soal kedisiplinan pun juga merosot lebih mencenderungkan ke tadi tentang kekerasan, mengurangi kekerasan. Menurutku ya, aku kurang setuju juga dari peraturan itu, karena kalau kita sangat membatasi soal kekerasan, ya ada batasannya, tapi bukan berarti ya segala kekerasan yang dilakukan oleh guru itu tidak diperbolehkan. Karena pasti murid akan mengalami sakit hati. Dengan verbal pun pasti sakit hati, saya yakin. Kayak tadi contohnya dengan nada yang cukup tinggi pun pasti sakit hati. Kamu gak boleh gini. Terus misal dikasih hukuman, suruh push up, sakit hati pasti. Itu pasti sakit hati. Berarti otomatis pasti ada kekerasannya, tinggal tingkatan kekerasannya seberapa. Kalau kita melihat lagi ya, dengan menurunnya soal punishment atau sanksi kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau permasalahan, kita semakin melihat banyaknya berita tentang apa? Ya tentang korupsi, tentang hal-hal yang sangat negatif itu, karena
memerosotnya tadi itu tentang kedisiplinan dan rasa jerat dari sanksi, itu memperlihatkan ya semakin lembek lagi hukum kita, semakin lembek, dan semakin orang-orang ya semakin kayak, wah kayaknya nggak masalah juga ngelakuin ini, nanti pasti aman-aman aja, yang penting nggak ketahuan. Gitu, selalu seperti itu. Ya, menurutku si kekerasan itu tadi porsinya itu dari tamparan pun menurutku tidak yang terlalu terlalu masalah berat, bahkan sampai ke polisi, bahkan sampai 70 siswa mogok, sampai diberhentikan, aktifkan, sampai ya kasusnya sudah sampai kemana-mana. Menurutku sih si anak itu berarti nggak sembodo kalau dalam warga Sleman ya, Sleman sembodo, nggak sembodo berarti orang ngelakuin kayak gitu kok langsung ngelapor ke nanti. Seperti itu sih kalau menurutku. Oke, ada tanggapan lagi nggak dari Mas Syafiq sama Mas Jojo? Udah cukup? Ada, Mbak. Oke, boleh dikasih Sangat argumennya. menanggapi Mas Fityo terkait kemerosotan kedisiplinan yang ada di Indonesia. Secara nggak langsung kan, ini mungkin akan sangat keras dan mungkin akan beberapa kali dikutip. Ketika Anda ngomong banyaknya kemerosotan kedisiplinan yang ada di Indonesia, itu secara nggak langsung ngomong tentang bagaimana inkompetennya seorang guru yang ada di Indonesia. Bagaimana mereka tidak bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Agama saya itu mengajarkan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kita sudah tidak hidup di zaman kolonial yang sudah biasa pakai kekerasan di segala macam aspek. Tas. Tidak loh. Bayangkan saja jika tidak ada penamparan atau kekerasan seperti itu. Apakah ada mogok? Kira-kira ada nggak 70 siswa yang mogok di sekolah tersebut kalau nggak ada aksi penamparan? Kira-kira kalau nggak ada penamparan atau kekerasan itu, kita sebut kekerasan aja. Kalau nggak ada kekerasan itu, apakah kira-kira kepala sekolahnya akan dicopot sementara? Kan enggak. Kalau si siswa tidak merokok juga tidak akan seperti ini. Nah, itu membuktikan bagaimana pihak sekolah tidak bisa membangun budaya disiplin yang baik di sekolah tersebut. Masalahnya seperti ini, Mas. Kekerasan secara non-verbal, dengan melakukan penamparan dan segala macam aktivitas fisik yang ada, itu tidak akan memberikan makna kepada sang penerima. Mereka akan hanya bias terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang memberikan kekerasan tersebut. Mungkin ada yang akan menerima tamparan tersebut atau kekerasan tersebut sebagai, oh, aku salah. Tapi juga ada yang bakal ngira kayak emang gurunya ini nyebelin gitu loh. Saya juga seorang mahasiswa pendidikan, tapi memang tidak seharusnya kita sebagai calon guru ya, menurut saya, itu melakukan kekerasan secara fisik. Kekerasan itu memang adalah cara terakhir sebenarnya untuk melakukan penindak disiplinan, tapi tidaklah bagus untuk menerapkan kekerasan fisik. Emosional intelijen itu ada sesuatu yang penting yang dimiliki guru. Saya sempat agak singgung tadi. Jadi itu sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh guru sebelum akhirnya terjun ke lapangan itu sendiri. Bagaimana guru melihat siswa yang beragam seperti yang Mbak Tias katakan tadi, itu memang sudah konsekuensi menjadi seorang guru. Makanya guru dinilai sebagai sosok pekerjaan atau sesosok pahlawan tanpa tanda jasa yang sangat mulia. Kalau misalnya guru yang harusnya digugu dan ditiru melakukan sebuah tindakan kekerasan secara fisik, bukankah artinya itu juga mengajarkan bagaimana kita bisa loh menggunakan kekerasan fisik di beberapa hal tertentu, mengajarkan
mengajarkan bagaimana hukum berlaku di masyarakat luas tidak harus diajarkan dengan kekerasan fisik. Banyak hukuman-hukuman yang bisa memberikan makna terhadap kita. Hukuman yang tidak bias, bukan yang tiba plak. Kamu nggak boleh ngerokok ya? Lah, aku nggak boleh ngerokok karena apa? Itu kan juga akhirnya mendehumanisasi siswa itu sendiri. Kayak tidak memberikan makna sebagai manusia. Gitu loh. Itu sih, Mbak. Oke, ada yang mau tanggapan lagi nggak? Ada. Oke, Mbak Des. ada. Ya. Oke. Coba kita lihat ya Mas. Pendidikan zaman dulu batasnya apa ya? Batasnya pendidikan yang sekolah terakhir, misal gen milenial itu masih pakai cara yang kekerasan apa enggak coba? Masih banyak guru-guru yang misal ngelempar penghapus atau guru-guru yang nyuruh misal enggak mengerjakan tugas suruh berdiri di depan kelas atau gimana, itu masih ya? Milenial masih enggak? Masih toh? Terus semakin kesini pelajarannya semakin humanis kan? Betul kan? Nah, itu bagus. Tapi coba kita lihat realitanya. Outputnya dari pendidikan yang seperti itu hasilnya apa? Semakin kesini, semakin terjadi degradasi moral Betul. di kalangan anak muda. Kita lihat zaman dulu ya Mas. Kita lewat di depan orang tua, itu pasti monggo Pak, monggo Bu, monggo Mbah. Tapi sekarang sepeda, padanya sepeda, anak mereka nyelonong aja, nggak ada yang kayak gitu zaman sekarang. Nah, apakah teori tentang untuk menerapkan pendidikan yang humanis, pendidikan humanis itu bagus, sangat bagus. Tapi apakah kita lihat outputnya sekarang, apakah itu akan menjadikan generasinya lebih bagus dari dulu yang pendidikannya keras apa tidak? Coba. Oke, menurut aku ya, dan menurut aku mempunyai pertanyaan. Anak-anak zaman milenial yang dapat kekerasan itu di sekolah, mereka terbentuknya takut atau hormat kepada guru jatuhnya, kalau begitu. Guru itu harusnya menjadi sebuah teladan bagi siswanya. Jadi ketika teladan itu berarti menjadi contoh bagi siswa-siswanya. Maka dari itu ketika guru melakukan kekerasan seperti menampar, memukul pakai penggaris kayu, itu menunjukkan bahwa mungkin bisa saja muridnya malah mengikuti bahwa ternyata memukul itu nggak apa-apa dan bisa ditiru. Wong guru saya juga mengikut dengan memukul saya, itu juga menunjukkan bahwa ada yang salah dalam penanganan dalam konflik tersebut atau masalah tersebut. Jadi guru itu harusnya menjadi teladan yang baik. Oke, masalah mengenai rokok, siswa merokok di sekolah itu memang salah. Tapi guru yang menampak siswa juga bersalah. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana orang dewasa atau guru menangani problem tersebut, itu yang paling penting dari semua ini, gitu. Dan mau nanggapin dikit, nambahin dikit, Mbak, etika dan adab itu nggak harus diajarkan dengan kekerasan. Banyak caranya. Aku tidak yang menolak pengajaran moral yang di sekolah. Aku sangat setuju itu. Aku hanya tidak setuju bagaimana kekerasan secara fisik dilakukan di situ. Kita lihat pada pendidikan milenial, banyak kekerasan, mungkin lempar penghapus dari guru, pukul pakai penggaris dan segala macam. Kita lihat masyarakat yang ada saat ini, berapa banyak kasus KDRT yang ada di rumah tangga. Menurut Mbak itu sendiri, apakah itu bukan hal yang didapat dari mencontoh kekerasan yang ada di lingkungan mereka sendiri? Salah satunya adalah kekerasan dilakukan oleh guru itu. Jadi, memang tidak seharusnya kekerasan fisik itu dilakukan. Ada loh banyak cara. Pendidikan moral juga tetap bisa loh kita lakukan. Bisa loh kita ajarkan. Banyak loh caranya. Dan kalaupun kita bisa berkaca di masa lalu, juga masih ada loh siswa yang merokok pada saat itu. Itu tidak merubah apapun. Zamannya saja yang berbeda.
Oke. Nih, nanggapi dikit ya Mbak ya. Iya, boleh. Nah, tadi kan yang ditakutkan Mas Syafiq ya sama Mas Jojo itu kalau tindak kekerasan di sekolah itu akan terbawa ke nanti kita saat dewasa gitu kan ya. Betul. Nah, dalam hal ini pendidikan itu tidak cukup hanya di sekolah. Ada namanya Tripusat Pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Itu pendidikan harus berkesinambungan antara di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, dalam hal ini apabila ada salah satu yang tidak sesuai, itu yang lainnya wajib untuk meluruskan gitu loh. Jadi di sini perlunya antara komunikasi guru dengan siswa yang baik. Kalau di kasus si SMA Cimarga tadi itu kan si orang tuanya dapat laporan dari anaknya, misal Pak Bu aku tadi ditampar sama guru gini-gini lah. Orang tua mana yang gak emosi anaknya digitukan? Saya juga kalau punya anak pasti juga emosi gitu kan. Tapi dalam hal ini kalau saya sebagai orang tua, saya nggak telan mentah-mentah omongan anak saya. Saya harus konfirmasi lagi ke guru apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa kok sampai Anda itu menampar anak saya itu sebabnya apa? Nah, ketika saya sudah mendengarkan alasan dari guru, saya bisa berpikir dong, oh berarti apakah kalau anak saya merokok, ya itu ya salah sih. Jadi, misal mau ditampar pun kalau ditamparnya nggak sampai mati juga, nyatanya itu nggak kenapa-napa kan Mbak? Dia nggak perlu dibawa ke klinik, nggak perlu dibawa ke apa-apa kan. Nah, kalau saya sebagai orang tuanya si anak itu, cukup saya beri pengertian. Lain kali, kamu kalau nggak mau ditampar sama guru, kamu kalau nggak mau disakiti sama guru, ya kamu sekolah yang benar, aturannya ditaati. Gitu. Jadi gini, pada intinya ya, kalau dari Mas Syafiq dan Mas Yus itu mengatakan berarti kekerasan itu adalah sebuah hal yang dirugikan atau merasa ruginya si murid itu. Nah sekarang pertanyaan simpelnya, apa yang merasa dirugikan dari si murid itu? Sakit? Pembiayaan? Tidak ada kan? Ada Mas. Apa? Peniruan. Peniruan. Mereka mengcapture dengan mata mereka sendiri bahwa menampar itu boleh. Kenapa pemerintah kita tidak pada saat ini gencar-gencarnya ingin agar setiap elemen pendidikan itu lebih humanis? Ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sebenarnya aku ingin masuk ke kepada kekerasan verbal. Kalau misal kekerasan fisik yang Anda katakan seperti menampar tadi tidak merugikan si penerima, lalu bagaimana dengan aksi bullying yang itu merupakan kekerasan verbal? Apakah itu bisa diterima juga? Karena itu pada dasarnya juga sama-sama kekerasan. Dan itu memang berefek. Nggak ada kekerasan yang nggak berefek. Entah itu sebagai peniruan, entah itu sebagai trauma, kita nggak pernah tahu loh apa yang ada di pikiran anak itu. Emang dia punya kesempatan untuk speak up dan akhirnya ngomong. Semua mata penjuru dunia tuh menodong ke kepalanya. Dora, kamu salah. Dan kita memang sepakat merokok di lingkungan sekolah itu salah. Ada peraturannya. Kita sepakat tentang itu. Dan jadi perdebatan di sini adalah kekerasan fisik yang dilakukan kepala sekolah. Itu salah apa enggak? Kalau dari yang ditanyakan Mas Rido, apakah ada yang dirugikan? Ada. Tentunya budaya yang ada di sekolah itu. Pada akhirnya mereka akan merekam. Oh, ternyata budaya pendidikan yang ada di Indonesia itu memang seperti ini. Memang harus melakukan kekerasan fisik seperti ini. Karena nggak apa-apa loh, kekerasan fisik dilakukan untuk mendisiplinkan. Mungkin kadang menampar, mungkin kadang memukul. Ya, pada akhirnya ya banyak yang meniru. Tidak lagi manusia itu, atau maaf, mungkin agak luas ya kalau manusia, tidak lagi murid itu akan berpikir menggunakan otaknya.
tapi dengan tangannya atau mungkin kakinya. Itulah yang sempat saya singgung tentang pemberian makna itu. Pentingnya pemberian makna di pendidikan agar mereka itu tahu apa yang mereka lakukan. Enggak yang bias banget. Gitu, Mas. Oke, emang di satu fenomena ini emang banyak banget yang pro dan kontra sama ada yang pro kekerasan, ada juga yang di satu sisi emang dia udah biasa dikerasin, jadi udah aman aja kayak gitu. Tapi ada lagi yang paling wownya itu dari satu fenomena ini, beberapa kampus dan juga perusahaan itu nge-blacklist siswa-siswa yang bermasalah di SMA Negeri 1 Cimarga. Nah, dampak ini kan besar banget ya untuk kedepannya pada mereka untuk siswa-siswa itu. Terus gimana nih tanggapannya dari Mas sama Mbaknya? Mulai dari siapa dulu? Mungkin Mas Safik mau nanggepin? Gimana ya? Ini kita udah beda topik ya berarti ya, bukan tentang kekerasan lagi ya? Iya, karena dari kekerasan itu timbullah mendorong fenomenanya ini. Jadi kayak berdampaknya ke sampai ke masa depan mereka gitu. Kayak gitu gimana? Berarti kalau kita ngobrol tentang HRD ataupun universitas yang blacklist, itu kayaknya ada hubungannya sama aksi mogok yang dilakukan. Sebenarnya aku juga bingung tau Mbak. Kayak kenapa sih kok bisa mereka tuh mogok 70 tuh banyak loh. 70 tuh banyak. Jadi mereka itu yang 70 itu diduga maksudnya nggak diduga lagi. Emang udah beberapa universitas beberapa universitas itu dan HRD itu nge-blacklist mereka dari perusahaan dan kampusnya. Kayak gitu. Mungkin dari universitas tentu, bukan hanya universitas, dari dunia kerja juga tentu menilai bahwa siswa-siswa ini pada akhirnya tidak memiliki nilai-nilai moral yang baik tentunya untuk akhirnya mereka terima di lembaga mereka masing-masing. Kayak masa ada masalah kecil tiba-tiba mogok kerja. Masa ada masalah kecil tiba-tiba demo, kan kayak banyaklah hal-hal yang akan pada akhirnya berdampak terhadap hal-hal seperti itu. Mas Rido gimana tanggapannya Mas Rido? Agak lucu ini kalau kita ngobrol tentang apa siswa-siswa yang demo ini. Inilah Mas yang aku maksud tadi. Di dunia kerjanya, kedisiplinannya, degradasi moral. Oke, merasa tanggung jawabnya. Jujur ya, aku ketika mendatangi ke sebuah toko, ke sebuah tempat wisata atau apapun itu yang ada orang bekerja di situ untuk tempat itu, aku merasa diberlakukan sebagai raja itu hanya satu kali. Ada di hotel bintang 5 salah satu di Jogja. Sisanya dari itu enggak. Kita sebut aja Alfamart, Indomart, terus apa tadi, SPBU Pertamina, mana keprofesionalisan merekanya, mereka ngobrol, mereka bercanda, bahkan ada yang lebih satu hal yang sangat tidak sedikit memberikan aku rasa sakit hati. Ketika aku mengisi bensinnya, itu tuh ada pegawainya bertiga tuh, pegawainya tuh bertiga, mereka ngobrol semua, dan yang satu itu baru pegang alat apa itu namanya ATM buat ngenukeris itu, pokoknya itulah. Nah dia itu sedang melayani yang lain untuk ke bagian mobil. Dia berdiri dong di depan motorku sambil ngobrol dong, sedangkan aku sudah selesai di situ. Aku sudah dengan itikat baik, maaf mas saya sudah mau keluar gitu. Oh ya mas sebentar, dia bilang itu masih cerita di situ. Itu satu. Ada lagi yang di Alfamart bahkan ngerokok mas. Rokok dia di Alfamart walaupun di depannya, tapi menurut saya itu sudah ada identitas di situ, mereka bekerja di situ, ngerokok di situ dan lain-lain. Itu yang menunjukkan degradasinya kedisiplinan, moral, tanggung jawab dan lain-lain, karena kurangnya itu tadi
sanksi yang membuat mereka itu tuh ada apa ya, konsekuensi atas mereka lakukan gitu loh. Sekarang kita lihat mereka merokok, oke, teguran ada, masih dilakukan lagi, malah semakin semena-mena. Contoh lagi, mungkin agak menyinggung tadi yang di awal ya. Sekarang guru pun juga kehormatannya makin hilang, murid makin malah bahkan ada yang mengejek-ngejek guru, bahkan ada yang kurang kayak respectnya itu sangat hilang ke guru. Jadi kalau kita mau mengatakan dunia modern dan dunia tradisional, menurutku ya yang disebut tadi itu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau semisal muridnya seperti itu, apakah masih bisa disebut pahlawan? Lalu tambah lagi, semisal nih muridnya yang oke, kalau sharing pasti ada yang muridnya seperti membantah pendapat guru, oh ini salah, oke silakan. Tapi melihat kejadian sekarang itu sangat miris. Muridnya yang pada seenaknya sendiri di sekolah, bahkan itu tadi kan sangat membuktikan ya, dengan 70-nya mogok itu kan mereka melawan sekolah loh, pengen kepala sekolahnya diturunkan. Berarti hilang lagi tuh martabat si kepala sekolah dong. Berarti sudah setidak respect itu ya. Begitu. Dan menanggapi sedikit, kadang untuk memunculkan rasa hormat itu bisa berawal dari rasa takut dulu. Benar nggak, Mas? Betul. Ya. Kita misal hormat dengan orang tua atau dengan guru. Alasan kita hormat sama beliau-beliau ini apa sih? Kalau saya pribadi ya, jujur misal nanti saya buat kesalahan, saya takut dimarahi orang tua. Saya takut nanti kalau saya gini saya dimarahi guru. Saya takut dapat sanksi, saya takut dapat hukuman. Nah, bermula dari itu, saya timbullah rasa saya hormat dan patuh gitu loh kepada orang tua dan guru. Dan masalah HRD tadi. Nah, ini kembali ke Tripusat Pendidikan. Nyatanya di masyarakat menginginkannya yang seperti apa? Ya. Yang seperti yang disiplin yang gitu loh. umurnya. Nyatanya masyarakat sendiri pun juga menginginkannya hal yang seperti itu gitu loh. Jadi memang secara teori pendidikan humanisme, pendidikan yang memberikan rasa aman pada anak itu bagus sekali. Nah, hal tersebut bisa diterapkan dan nanti outputnya baik juga tergantung gurunya menerapkannya seperti apa. Jadi ya memang itu masyarakat sendiri pun menginginkannya yang disiplin, dan cara mendisiplinkan masyarakat Indonesia yang cenderung ngeyel, bahkan kita ada semboyan peraturan ada untuk dilanggar. Nah, itu gimana itu? Bahkan mungkin dari kita juga ya, mungkin kita juga termasuk dulu yang ngomong hal tersebut, Pak. Males ada peraturan ngene. Peraturan itu kan ada untuk dilanggar. Nah, itu mungkin candaan-candaan kecil yang nanti akibatnya bisa tertanam di mindset kita untuk selalu menyeleweng pada aturan. Oke, kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya tuh jangan jadikan kedisiplinan sebagai tameng untuk melakukan kekerasan atau emosi kepada murid atau siswanya. Mungkin kalau kita jadi guru atau guru-guru lainnya itu mungkin bisa menunjukkan bahwa memberikan hukuman lainnya. Itu contohnya kalau sedang melakukan kesalahan, mungkin kita melakukan kesalahan, kita panggil, kita temui, lalu kita skorsing, suruh pulang kayak 1-2 hari atau seminggu. Terus kita panggil orang tuanya kita berikan sosialisasi pendidikan bahwa ini anak kamu melakukan kesalahan, saya skorsing selama 1 minggu, silahkan Anda introspeksi anak Anda sendiri. Itu mungkin bisa menjadi sebuah introspeksi buat orang tua sendiri, kalau ternyata anak saya di sekolah itu melakukan kayak gini, melakukan pelanggaran peraturan seperti itu. Terus dari si anak juga mungkin bisa buat introspeksi diri selama 1 minggu, karena mereka takut karena hari pertama mungkin mereka nggak berangkat sekolah seneng, aku libur. Hari kedua mungkin mulai gelisah, hari ke-10, kali kelima, ke-10 mungkin mulai terasa kayaknya ada yang salah. Itu mungkin bisa jadi introspeksi buat si siswanya itu sendiri kalau kita skorsing, daripada memberikan sebuah kekerasan ke anak itu.
Terus mengenai HRD yang memblacklist siswa-siswa di situ itu menurut saya menjadi satu hal yang berlebihan. Karena apa? Karena setiap manusia itu memiliki hak untuk mendapat pekerjaan yang baik. Jadi ketika mereka di blacklist dari mencari pekerjaan atau mencari pendidikan yang lebih baik itu seperti mencopot haknya sebagai warga masyarakat Indonesia untuk mendapat sebuah pekerjaan yang baik dan mengembangkan dirinya. Mungkin saja di 5-10 tahun ke depan mungkin terjadi perubahan yang dapat membantu dia di masa depan, atau kalau mengalami sesuatu yang sama melanggar peraturan ya tinggal pecat aja dari HRD-nya, tinggal di DO aja dari universitas, itu udah clear menurut saya. Jadi kalau mencabut untuk nggak boleh mencari pekerjaan atau mencari pendidikan yang lebih baik, itu menurut saya melanggar hak dari si anak tersebut. Ada dua hal yang mau aku sampaikan tentang HRD dan universitas yang dikatakan Mas Jojo itu cukup berlebihan ya. Ada dua hal. Yang pertama, ada yang mengatakan pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Sekarang kalau kita memposisikan diri sebagai rektor, lebih baik mencegah mahasiswa yang bermasalah masuk atau sudah terlanjur masuk kita keluarkan. Satu. Yang kedua, tadi soal apa tadi saya jadi lupa. Soal permasalahan yang itu harusnya ya dari anaknya itu ya sesuai dengan apa yang mereka dapat, apa yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan ya seperti itu, setimpal gitu loh. Jadi kalau ibarat kata kita melakukan kejahatan dapatnya dosa, ya itu setimpal gitu loh. Ya udah berarti itu hukuman buat Anda nggak bisa masuk ke universitas top. Contohnya seperti itu. Jadi dua hal yang mau aku tanggapi sederhana, tapi di situ penting makanya. Nah, di sini aku pengen nanggepin Anda, Mas, tentang dua hal juga. Pertama, pendidikan itu adalah hak segala bangsa. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Benar kan? Bagaimana bila misalnya universitas itu sendiri sudah menolak mentah-mentah untuk pada akhirnya ada loh yang belajar dan ingin menjadi lebih baik, pada akhirnya ingin loh belajar di universitas, ingin loh ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin di universitas mereka malah bisa belajar tentang adab, bisa belajar tentang etika, mungkin lingkungan budaya kedisiplinan di kampus yang ingin mereka tuju malah lebih baik daripada sebelumnya. Bonus. Kenapa malah universitas malah memblacklist orang-orang ini? Maksud saya mahasiswa-siswa ini. Mereka masih layak loh diberikan kesempatan lebih jauh. Dan tentang apa yang mereka lakukan di sekolah, itu kan proses pembelajaran sebenarnya. Ketika banyak orang menodong mereka, itu kan sebagai sanksi sebenarnya. Itu sanksi sosial. Bagaimana mereka takut pada akhirnya untuk melakukan hal-hal seperti itu lagi. Itu juga membuka mata mereka agar akhirnya bisa berpikir, kayaknya kalau aku melakukan ini salah. Kayaknya aku tuh harus lebih berpikir dulu untuk melakukan sesuatu. Dan itu nggak dilakukan dengan fisik loh sebenarnya. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang apa yang mereka buat itu harusnya sepadan dengan apa yang mereka dapat, ya kayaknya nggak ada yang mau belajar. Karena belajar itu adalah bagaimana kita mempelajari sesuatu, dan ketika salah, nggak apa-apa. Ada loh waktu lain kita bisa memperbaiki itu. Kalau belajar dan hasilnya harus benar semua, siapa yang bisa? Kayaknya presiden-presiden kita pun juga pernah berbuat salah. Nggak mungkin mereka nilai sekolahnya 100 semua tuh, kayaknya nggak mungkin. Pasti ada yang salah kan? Di situ mereka memulai namanya pembelajaran untuk pada akhirnya menjadi insan yang lebih baik di situ. Karena sebenarnya kalau kita membahas tentang kedisiplinan seperti yang Mbak Tia sebutkan tadi, semua elemen masyarakat itu harusnya berperan, mulai dari keluarga, masyarakat, dan sekolah itu harusnya sama-sama berperan. Kita sering lupa saat ini.
banyak orang-orang yang mengira pendidikan tuh hanya ada di sekolah. Sisanya enggak usah lah. Banyak orang tua yang ya udahlah titipin aja ke siapa gitu ke. Aku mah kerja aja, nggak usah yang ngurus anak gimana. Yang penting bisa makan. Itu kan sebuah fenomena yang cukup menyedihkan sebenarnya. Karena pada akhirnya siswa itu kan hanya berapa jam sih di sekolah gitu loh. Dan ketika mereka menemui lingkungan yang buruk di luar, ya pada akhirnya mereka terbawa. Sebesar apa sih lingkungan sekolah itu mempengaruhi mereka? Mungkin hanya 30-40%. Meskipun itu memang mempengaruhi mereka. Tapi memang ada loh peran keluarga, ada loh peran masyarakat untuk sama-sama terlibat dalam hal ini. Kalau masalah di blacklist oleh perusahaan, mungkin itu hanya, aku menangkap ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan, bukan ya? Kemungkinan yang pertama itu hanya untuk menakut-nakuti mereka yang sekolah di situ agar tidak mengulangkan lagi kan ya. Kemungkinan kedua ketika mereka benar-benar ingin melakukan itu, mungkin memang perbedaan generasi aja, perbedaan nilai. Kalau kita lihat banyak startup yang mulai jalan di masa kini kan mereka juga sebenarnya santai kan, nggak yang harus saklek banget. Senin harus pakai baju ini, Selasa harus pakai baju ini. Kemungkinan untuk disiplin itu penting. Tapi yang ingin saya garis bawahi itu adalah disiplin itu tidak harus diajarkan dengan kekerasan fisik, disiplin batin. Gitu. Ada tanggapan lain Mas Yusuf? Aku mau nanggepin ada dua hal lagi yang mau aku tanggapi. Hal-hal. Udah 4 hal ya. Total 4 hal. Oke. Yang pertama, berarti saya tidak langsung dari Mas Jojo yang tadi menyampaikan soal yang contoh hukumannya adalah diskorsing tadi ya. Itu berarti sama saja. Tadi itu yang dikatakan tidak pendidikan untuk semua. Dia diskorsing 1 minggu contoh, dia nggak dapatkan pendidikan di situ, di sekolahnya. Yang itu haknya dia bayar di sekolah. Hukumannya sama-sama dia terkurang hak untuk mendapatkan pendidikan di sekolahnya. Yang kedua, yang disampaikan tadi sama Mas Syafiq soal pendidikan untuk semua ya pada intinya ya. Yang diingat pendidikan untuk semua, bukan pendidikan formal untuk semua. Bukan universitas formal untuk semua. Bukan dunia kerja untuk semua. Pendidikan untuk semua. Berarti ada formal, non formal, informal yang tadi disampaikan sama Mbak Tias. Berarti yang dicegah preventifnya dari saya mau menyebutnya universitas karena soal pendidikan ya, itu berarti pendidikan itu yang dicegah, maksudnya yang dipreventifkan terhadap murid-murid yang melakukan kesalahan. Karena pendidikan tidak hanya di universitas. Nah, itu salah satu yang saya bilang tadi, konsekuensi yang diterima oleh si murid itu melakukan kesalahan. Jadi setiap hal yang pertama, hukuman apapun itu, semisal disuruh membuat surat pernyataan, sesimpel surat pernyataan, itu kan berarti menyita waktu dia untuk belajar mengenyam pendidikan. Sama kan? Di situ hanya bedanya di kuantitinya, yang si waktunya lebih pendek atau waktunya lebih panjang, haknya berkurang lebih kecil atau haknya berkurang lebih besar. Itu dua hal dari aku. Nah, Mbak Tias atau Mas Jujur yang mau nanggapin lagi soal pembacklistan yang HRD dan kampus-kampus atau universitas? Saya mau menanggapi satu hal. Oke, jadi 3 berarti sekarang. Oh ya, 3 ya sekarang ya. Terkhusus yang masih ditujukan kepada saya, bagaimana pendidikan untuk semua. Mas, memang pendidikan tidak hanya diperoleh dari perguruan tinggi, tapi sebagai pendidikan yang paling tinggi, pendidikan formal yang paling tinggi.
apakah pantas melakukan itu? Sebagai pendidikan formal yang paling tinggi ya, ada banyak dosen di situ, guru besar yang pada akhirnya juga mengambil kebijakan di sana. Apakah pantas mereka melakukan hal-hal yang mencabut pendidikan seseorang? Mereka seharusnya paham manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajar boy. Masuk akal. Tapi pada intinya kan semua manusia kan pasti akan berubah kan, Mas Mbak. Seiring berjalannya waktu. Entah berubah seperti apa, kita kan never knows kan. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau mereka ingin merubah menjadi lebih baik dengan cara mengenyam perguruan tinggi, kenapa dihalang-halangi gitu loh? Toh pada akhirnya kan mereka di perguruan tinggi juga belajar. Mereka tidak terjun di dunia profesional. Itu masih tempat mereka untuk bisa mengetahui loh mereka salah dan benar dan belajar menjadi lebih benar. Kayaknya nggak ada yang salah ketika orang yang masa lalunya buruk ingin menjadi lebih baik. Itu nggak salah loh menurut saya. Dan menurut saya itu hal yang malah sebenarnya mulia loh. Kenapa malah dibatas-batasi? Seakan-akan kita malah kembali ke zaman kolonial di mana pribumi tidak pantas mengenyam pendidikan formal. Memang tidak seharusnya, tidak semuanya dari pendidikan formal. Tapi kan itu salah satu jalan untuk menuju ke sana. Kenapa hanya ketika kita menjadi pribumi, menjadi orang Indonesia asli, kita dibatasi untuk mengenyam pendidikan di sekolah formal? Itu kan tidak adil. Kita sama-sama manusia. Sama-sama punya rambut, punya tangan, punya kaki. Sama-sama makan, sama-sama minum. Kenapa nggak boleh? Kan tujuannya untuk menjadi lebih baik. Kalau nggak dikasih kesempatan untuk menjadi lebih baik, gimana kita menjadi lebih baik? Mereka akan selalu selamanya seperti itu. Selalu selamanya akan menjadi orang yang merokok di kelas, merokok di Indomaret, merokok ya seperti yang Anda sampaikan tadi. Karena mungkin mereka tidak mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk berubah. Mungkin bukan hanya di lingkungan pendidikan formal. Mungkin di masyarakat mereka juga sudah tidak mendapat kesempatan untuk berubah. Itu yang menjadikan adanya stagnasi di situ. Bagaimana mereka pada akhirnya ya udah kayak gitu aja sepanjang hidupnya sampai mereka meninggal. Mereka tetap menilai kalau apa yang mereka lakukan itu benar dan tidak ada yang membenarkan mereka pada akhirnya karena nggak diberi kesempatan. Nah kalau kayak gitu siapa yang salah pada akhirnya? Kita mau menyalahkan siapa? Oke. Intinya nggak habis sedikit ya. Oke. Atau masih ada? Udah habis. Iya, boleh terakhir. Ya, masalah yang HRD memblacklist itu menurut saya nggak masalah sih. Perusahaan mau menetapkan karyawan yang berkriteria seperti apa yang ingin mereka terima itu, korporat kan pasti ya berpikirnya profit ya, keuntungan. Ya mana mungkin mereka mau menerima calon-calon yang menurut mereka itu nggak benar gitu loh. Jadi nggak apa-apa, biarin aja mereka korporat itu nge-blacklist, biarin, univ-univ ngebiarin. Dan nanti nasib si murid ini yang di blacklist ini, nah itu kan bisa mendorong mereka untuk oh ini loh aku tuh dulu masa laluku jelek tapi sekarang aku bisa buktiin kok. Gimana caranya supaya aku bisa tanpa mengandalkan mereka-mereka itu. Jadi nanti mereka akan terdorong untuk misal bikin usaha sendiri atau apa. Kan kalau kita lihat mantan napi-napi itu kan ada yang bikin usaha sendiri. Mereka nggak mungkin kan daftar-daftar ke korporat kan. Pasti nggak bakal diterima kan. Nah itu nanti malah kedepannya malah bagus. Bisa menambah lapangan pekerjaan gitu-gitu kan bisa. Dan tambah sedikit boleh? Oke, boleh lanjut. Tambah terus kapan warak? Gini, pada intinya ya, itu tadi yang aku maksud, semuanya itu sama. Dengan dia di blacklist, kita ambil contoh lagi dia dengan misal masuk penjara, itu juga pembatasan hak dia, Mas. Haknya dia dibatasi loh di penjara. Dia dibatasi mau berinteraksi aja dibatasi sama orang tua, keluarga dan lain-lain. Sama
Dan tadi juga benar, biar jadi motivasi ketika misal di penjara pun juga biar dia juga jadi motivasi gitu. Motivasi sudah dicap jelek sama masyarakat, wah dia narapidana, jadi motivasi. Ya juga bisa seperti itu. Nah, itulah alasan kenapa penilaian hukuman dari segi hukum di Indonesia itu berbeda antara orang dewasa dan remaja. Karena pemerintah pun tahu orang yang masih belajar, masih remaja itu masih labil mereka. Mereka masih punya kesempatan untuk salah loh. Dan pada akhirnya belajar dari kesalahan itu. Sebagai seorang insan loh ya, saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita semua harusnya pernah melakukan kesalahan. Dan kita beruntungnya di sini kita masih diberikan kesempatan. Tapi kayaknya nggak ada deh. Mungkin ada beberapa kasus tertentu ya yang parah. Siswa yang melakukan kesalahan sampai mereka harus dipenjara. Kayaknya kalau nggak sampai merugikan banget, kayaknya hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan itu. Dan mungkin seperti pembunuhan dan segala macam lainnya. Dan itu kasus yang berbeda loh ya. Ya kan tadi aku juga nyampaikan permisalan. Bukan berarti hukumannya diterapkan ke murid itu juga, bukan. Oke. Konteks yang hukuman tadi itu. Oke, baik. Emang dari segi masyarakat luas pun itu dia banyak menimbulkan pro dan kontra gitu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia bebas berdemokrasi, bebas berpendapat. Mungkin pendapatnya Mas Safik seperti ini dan pendapatnya Mas Rido, Mas Jojo dan Mbak Tias seperti itu. Jadi kita bebas ya berpendapat mau kayak gimana pun menurut perspektif masing-masing aja. Nah, dari yang aku simpulin dari pembahasan-pembahasan yang kita cukup luar biasa malam hari ini ya, dari sosok pemuda-pemuda terpelajar. Ini aslinya hidup gak sih kok panas banget ya? Oke. Nah, dari SMA 1 Cimarga ini beberapa yang aku rangkum itu bagaimana ya pendidikan itu dijalankan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan disertakan berbarengan dengan kedisiplinan seperti itu. Dari sisi kepala sekolah mungkin niatnya itu bagus gitu, niatnya itu baik menegakkan kedisiplinan karena pelanggaran seperti merokok itu kan yang udah nggak normal kan, maksudnya udah fatal lah kalau buat anak di bawah umur apalagi masih SMA ya. Seperti itu. Tapi caranya itu dibalancekan gitu. Mungkin betul kata Mas Cici tadi bisa dengan di skorsing seperti itu atau dipanggil orang tuanya seperti itu. Dan dari kedua belah pihak juga itu punya tanggung jawab dari guru, dari murid dan juga dari orang tua seperti itu. Nah, semoga kita doain ya. Semoga kasus ini bisa jadi refleksi, iya benar, refleksi bagi kita semua bahwa menciptakan lingkungan di sekolah itu harus dengan aman, beretika, kemudian nggak hanya tugas guru, tapi juga orang tua, juga siswa-siswanya juga seperti itu dan seluruh masyarakat Indonesia kayak kata Mbak Tias tadi ada 3 ya, kayak gitu. Nah. Pendidikan juga harusnya jadi tempat yang tumbuh karakter yang baik juga, kayak gitu, yang disiplin dan bukan dengan kekerasan juga seperti itu. Dah. Oke, mungkin sekian dari. Sebentar Mbak. Oke. Sebelum ditutup, damai dulu ya. Oh iya, damai dulu. Kita nggak musuhan. Kebetulan nggak musuhan. Kebetulan. Oke, udah ya. 0-0 ya ini. 0-0. Insya Allah. Oh ya. 0-0 ya. Oke, mungkin sekian dari pembahasan malam hari ini. Kita udah menyelesaikan, udah mengulas bersih ya dari satu fenomena yang ada terjadi di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa say hi ke kamera semuanya. Hai, jangan dihujat ya guys. Wabarakatuh.